Kisah ini terjadi pada masa yang sangat lampau di sebuah negeri jauh di timur, tempat yang tidak akan bisa kau temukan lagi di dunia saat ini. Ya, di sanalah berdiri sebuah kota yang memiliki pasar luas dan termasyhur, dipenuhi hasil bumi terbaik, serta hidup damai dalam kemakmuran. Kota itu membentang di hadapan kerajaan yang mana bisa dibilang paling besar di dunia. Kerajaan tersebut dilindungi oleh benteng di bawah pimpinan raja dengan julukan Raja Gunung yang dikenal paling kuat di antara kaumnya. Sang raja memerintah dengan penuh keyakinan bahwa kerajaannya akan tetap abadi karena garis keturunannya terus berlanjut melalui putra dan cucunya. Kemakmuran kerajaan ini dikatakan lahir dari isi perut bumi, dari permata-permata mulia yang dipisahkan dari batu, dan dari urat-urat emas yang mengalir di antara bebatuan bagaikan sungai. Kecakapan kaum yang menghuni kerajaan ini dalam membentuk benda-benda indah tak tertandingi. Lalu ketika mereka menggali semakin dalam ke dalam kegelapan gunung, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang berasal dari jantung sang gunung. Sang raja menamakannya permata terhormat dan menganggapnya sebagai pertanda bahwa haknya untuk memerintah adalah kehendak dewa. Semua orang memberikan penghormatan kepadanya, bahkan Raja Agung dari kaum cahaya. Namun seiring bertambahnya kemakmuran, kebaikan di dalam diri mulai menipis. Tak seorang pun tahu pasti apa yang memicu retaknya hubungan di antara kedua kaum. Sungguh menyedihkan, persahabatan yang telah lama terjalin bisa hancur begitu saja. Cintaan sang Raja Gunung terhadap emas tumbuh menjadi sesuatu yang berlebihan. Keburukan mulai memenuhi pikiran, dan ketika keburukan mulai merajalela, maka kemalangan akan datang. North, the pines on the mountain. Sound the alarm. Ya, terjadilah petaka paling mengerikan sepanjang sejarah. Kota bukanlah sasaran utama musibah itu karena matanya tertuju pada sesuatu yang lebih berharga, yaitu emas. Tak cukup sampai di situ, sang Raja Gunung juga diabaikan oleh mantan sahabatnya karena tak ada yang mau mengambil resiko, tak ada yang bisa menjamin kemenangan dan keselamatan mereka. Dealt that day. Raja Gunung dan kaumnya terus terusir dari tanah asal mereka dan terpaksa mengembara tanpa tujuan. Bangsa yang dulu kuat kini hidup dalam penderitaan. Pangeran muda melakukan pekerjaan apapun yang dia bisa, menjadi kuli di desa-desa manusia. Tapi ia tak pernah melupakan gunung yang mengepulkan asap di bawah bulan, pepohonan yang menyala seperti obor, dan sebuah kota yang berubah menjadi abu. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, perjuangan sejati adalah tetap berdiri bahkan ketika dunia seolah ingin melihatmu runtuh. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film dan kali ini berjudul An Unexpected Journey. Rilis di tahun 2012, disutradarai oleh Peter Jackson serta dibintangi oleh para aktor yang sudah pasti tidak asing lagi. Maka dari itu siapkanlah kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini. Sekitar 100 tahun telah berlalu sejak musibah tersebut. Ditampilkan Hobbiton di wilayah Shire. Ada makhluk hobbit bernama Bilbo Baggins sedang bersantai sembari menikmati daun pipa favoritnya. Tanpa basa-basi, hai, halo, apalagi assalamualaikum, muncullah sang penyihir bijak yang segera menawarkan Bilbo suatu petualangan yang tak terbayangkan. Bagi Bilbo yang sangat cinta rumah dan ketenangan, tentu saja tawaran itu ditolak mentah-mentah, terlebih ketika menyadari bahwa si penyihir bijak adalah Gandalf, sosok yang dianggap aneh dan suka main kembang api. Namun Gandalf sudah lama mengenal keluarga Baggins dan Bilbo ternyata juga keturunan dari Tuk. Tuk itu adalah salah satu keluarga besar hobbit yang berani, penasaran, dan agak nekat. Jadi setelah Bilbo mengurung diri di rumah, secara diam-diam Gandalf membuat sebuah tanda pada rumah Bilbo. Tak lama kemudian, menyadari semua sudah aman, Bilbo pun pergi berbelanja, meski hati tetap was-was karena merasa dihantui. Tall fellow, long grey beard. Malam harinya, saat Bilbo baru hendak menikmati makan malamnya dengan tenang, salah satu makhluk kurcaci datang bertamu dan langsung makan seenaknya. Kemudian satu kurcaci lagi datang, kemudian datang lagi, kali ini rombongan bersama Gandalf, sehingga terkumpullah 12 kurcaci. Semua mengaku melihat tanda pada pintu rumah Bilbo dan meyakininya sebagai undangan.
Excuse me, where's my chicken? Excuse me. A tad excessive, isn't it? Rumah Bilbo pun kini menjadi sangat berisik. 12 kurcaci, Ori, Nori, Dori, Bambur, Bawur, Baivur, Balin, Dwalin, Glowin, Oin, Kili, dan Fili, tidak perlu dihafal namanya ya, tertawa dan bernyanyi merayakan pertemuan kembali mereka. Tapi itu belum semua, karena sesaat kemudian akhirnya yang ditunggu-tunggu datang, yaitu Thorin, pemimpin dari rombongan dan pewaris sah Erebor. Kedatangannya seketika mengubah suasana, karena sejak saat itu percakapan mereka tak lagi sekedar jamuan, melainkan mulai mengarah pada tujuan yang sebenarnya. Thorin lalu menjelaskan misi mereka, yaitu merebut kembali benteng kerajaan Gunung Erebor dari sang bencana atau malapetaka, Smoke. Sebagai informasi, Smoke ini adalah makhluk naga bernafas api. Jadi mereka percaya inilah saat yang tepat untuk bergerak karena sudah lama Smoke tidak terlihat di gunung tersebut, sementara tanda-tanda kehidupan mulai kembali muncul di sekitarnya. This chance to take back Erebor! Selain itu, mereka harus bertindak sebelum didahului bangsa lain yang datang untuk mengincar harta karun Erebor. Tapi bagaimana cara masuk ke sana sementara benteng itu telah disegel? Gandalf menunjukkan sebuah kunci gerbang rahasia dan peta menuju ke gerbang tersebut. Menurut pengakuannya, sang penyihir itu mendapat kunci tersebut dari Thrain, ayah Thorin, untuk berjaga-jaga. Masalahnya kini ada pada peta, karena petunjuknya ditulis dengan huruf-huruf kuno dan hanya bisa dibaca oleh kaum cahaya atau peri atau elf. Selanjutnya yang mereka butuhkan adalah seorang yang sangat lihai dalam urusan mencuri, menyusup, atau apapun semacam itu. Bilbo setuju dengan ide tersebut dan mereka semua sepakat untuk menunjuk seseorang yang benar-benar ahli. Secara mengejutkan, Gandalf justru menunjuk Bilbo. Semua pun tertawa karena Bilbo tidak punya tampang kriminal, tidak pernah meninggalkan desanya, bahkan Thorin secara lantang mengatakan Bilbo hanya akan menjadi beban yang mana membuat Gandalf naik pitam. Menurut sang penyihir, Bilbo memiliki kemampuan yang luar biasa yang belum bisa dilihat siapapun di ruangan itu. Setelah suasananya sedikit mereda, Balin pun menyerahkan surat kontrak kepada Bilbo. Isinya adalah beberapa poin, mulai dari bagi hasil akan harta yang nanti dicuri, lamanya bertugas, sampai dengan pernyataan tidak bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk menimpa Bilbo. Ini cukup mengejutkan karena yang mereka hadapi adalah Smoke, petaka terbesar di dunia. Awalnya Bilbo bisa mengerti, lalu setelah Bilbo cukup sadar, Gandalf menghampiri dan mencoba membangkitkan keberanian Bilbo kecil yang diturunkan dari darah Tuk. Kemana semua keberanian itu? Bilbo hanya diam membisu dan pada akhirnya tetap menolak untuk ikut. Sorry, Gandalf, I can't sign this. Keesokan paginya, Bilbo terbangun dan mendapati rumahnya sudah bersih dan rapi, bahkan tanpa para kurcaci dan pria tua aneh yang suka mengomeli karena semua sudah pergi. Anehnya, ketenangan itu malah mengusik Bilbo sehingga segera mengambil surat kontrak dan menyusul rombongan. I'm going on an adventure! Oke, Bilbo menyatakan diri untuk ikut ke dalam misi apapun resikonya. Segera Thorin memerintahkan agar menyediakan kuda poni untuk Bilbo dan baru beberapa langkah kuda berjalan, Bilbo sudah minta agar dipulangkan karena bersin dan lupa bawa sapu tangan. Tentu saja itu tidak mungkin diizinkan, lagi pula orang gila mana yang butuh sapu tangan dikala mau perang. Gandalf menegaskan agar Bilbo segera beradaptasi, membiasakan diri dengan kehidupan di luar desa yang penuh bahaya. Use this. Mengiyakan nasihat memang mudah, tapi ketika mempraktekkan ya Masya Allah. Malam itu Bilbo sulit tidur karena biasanya berbaring di kasur empuk dan hangat. Tiba-tiba terdengar teriakan yang diyakini oleh para kurcaci muda adalah orc, makhluk mengerikan pemakan daging dan juga sangat kejam. Tapi mereka menjelaskannya sambil tertawa seolah itu lelucon yang mana membuat Thorin sedikit kesal. Balin kemudian menceritakan mengapa Thorin begitu membenci para orc. Jadi dalam perang di Moria melawan orc, kakek Thorin yaitu Tror dibunuh oleh orc bertubuh besar, pucat, dan paling kejam bernama Azog sang penghancur. Sementara ayah Thorin, Thrain, menghilang dan nasibnya tidak diketahui. Keadaan itu membuat pasukan kurcaci hilang arah sehingga tercerai-berai. Untungnya Thorin segera bangkit dengan menggunakan kayu oak sebagai tameng. Thorin melakukan perlawanan sengit sampai akhirnya The giant.
Our enemy. Ya, kaum kurcaci akhirnya berhasil memukul mundur para orc, tapi kemenangan tersebut dibayar dengan pengorbanan yang sangat besar. Hanya sedikit pasukan yang selamat dan juga Moria belum berhasil direbut kembali, jadi tidak ada perayaan dan kejadian tersebut juga menjadi salah satu luka lama kaum kurcaci. Meski demikian, kisah itu menunjukkan bahwa Thorin adalah pemimpin yang tangguh dan tidak mudah menyerah dalam keadaan seburuk apapun. Itulah yang dilihat oleh para kurcaci, yang mana membuat Thorin layak untuk menjadi pemimpin selanjutnya bagi kerajaan Erebor. Sementara itu di kejauhan tidak ada yang menyadari bahwa para orc telah menemukan tempat peristirahatan Bilbo dan kawan-kawan. Ya, mereka pun melanjutkan perjalanan dan pada saat istirahat berikutnya sempat terjadi perdebatan antara Gandalf dan Thorin. Menurut Gandalf, mereka tidak boleh berhenti di sini karena lebih baik melanjutkan perjalanan sedikit lagi untuk berhenti di tempat yang sudah terjamin amannya. Sementara Thorin sudah mengetahui tempat yang dimaksud dan menganggap tempat itu adalah sarang musuh sehingga dengan tegas menolak. Ya, musuh yang dimaksud adalah bangsa peri atau elf, yang mana pada masa lalu telah mengkhianati bangsa kurcaci saat Smaug menyerang dan juga tidak membantu dalam pertempuran Moria. Akibat pertengkaran itu, Gandalf pun meninggalkan kelompok dengan kesal. Lalu pada malam harinya, dua kurcaci muda, Fili dan Kili, yang ditugasi menjaga kuda, mencurigai sesuatu. Hitung punya hitung, ternyata kuda mereka berkurang dua. Pada saat Bilbo menghampiri, mereka melihat nyala api unggun dan segera mengikuti, sehingga diketahuilah kemana kuda-kuda itu menghilang. Apa yang mereka hadapi adalah raksasa batu atau troll, makhluk rakus pemakan daging. Bilbo dan para kurcaci muda mengatur siasat dan Bilbo lah yang ditunjuk untuk membebaskan kuda-kuda, namun sialnya. Flesh! What are you then? Pertempuran terjadi cukup sengit sampai akhirnya Bilbo tertangkap dan diancam akan dirobek menjadi dua. Meski tak ingin, tapi demi Bilbo, para kurcaci pun menyerah. Semua pun dibungkus dengan karung dan akan dimasak untuk dimakan. Dari pembicaraan para troll diketahui bahwa raksasa-raksasa itu tidak jago masak dan mereka juga harus buru-buru makan sebelum fajar karena cahaya matahari bisa mengubah para troll menjadi batu. Bilbo pun mengambil kesempatan ini untuk memperdaya, menjelaskan resep cara memasak yang baik dan benar demi mencegah infeksi yang dibawa para kurcaci. Tentu Thorin dan teman-teman sangat marah, tapi segera tipu muslihat itu menunjukkan hasilnya. The dawn will take you all! Kedatangan Gandalf dan kecerdikan Bilbo berhasil menyelamatkan kelompok itu, tapi sayangnya Thorin masih belum percaya pada kemampuan Bilbo. Entah dari mana datangnya para troll, karena menurut Gandalf, makhluk itu biasanya tidak ada di wilayah tersebut. Gandalf menduga bahwa ada sesuatu yang tidak beres, lalu mereka pun melihat gua troll di dekat sana sehingga segera mendatangi. Di dalamnya, kelompok itu menemukan banyak emas dan juga senjata serta armor yang diketahui dari zaman pertama atau First Age merupakan era yang sangat kuno. Gandalf mengenali beberapa senjata yaitu Glamdring, Orsis, dan juga belati bernama Sting yang kemudian diserahkan kepada Bilbo. Gandalf menjelaskan tentang Sting, selain ukurannya yang cocok dengan Hobbit, senjata itu juga dapat memancarkan cahaya biru jika orc atau goblin mendekat. Gandalf juga menasihati bahwa jika suatu hari Bilbo berkesempatan menggunakannya, maka perlu diingat, keberanian sejati bukan tentang merenggut nyawa, tapi kemampuan untuk memaafkan. Lalu tiba-tiba... Something's coming! Gandalf. Ternyata yang datang adalah sang penyihir coklat. Sebagai informasi, sebelumnya di rumah Bilbo, Gandalf sempat menjelaskan, jadi selain Gandalf, ada 5 penyihir di dunia yang disebut Middle Earth. 1 penyihir coklat, yaitu Radagast, 2 penyihir biru yang Gandalf lupa namanya, Gandalf sang Grey atau abu-abu, dan penyihir tertinggi dan terkuat, Saruman sang putih. Oke, kembali ke cerita. Radagast melaporkan bahwa banyak hewan serta tumbuhan mati mendadak di suatu wilayah di hutan. Di sana juga muncul kawan laba-laba raksasa yang identik dengan kekuatan gelap seperti Shelob dan Mordor. Radagast juga telah mencoba mengikuti laba-laba tersebut dan ternyata jejak itu mengarah ke benteng Dol Guldur yang terbengkalai selama ribuan tahun.
Di sana, secara mengejutkan, Radagast diserang oleh makhluk roh yang diyakini sebagai Raja Angmar, yaitu pemimpin dari 9 Nazgûl. Penyihir coklat juga memberikan sesuatu kepada Gandalf sebagai bukti. Selain itu, Radagast juga melihat sosok bayangan yang diyakini sebagai Necromancer, sosok yang merupakan sumber kekuatan gelap yang merusak seluruh Mirkwood. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja mirip serigala, tapi ukurannya jauh lebih besar dan disebut sebagai Wag. Para kurcaci memang berhasil menghabisi makhluk tersebut, tapi kejadian ini menjadi suatu pertanda bahwa orc penunggang Wag sudah sangat dekat. Sialnya lagi, Bilbo dan teman-teman tidak bisa menyelamatkan diri dengan cepat karena semua kuda yang mereka tunggangi sudah kabur. Radagast menawarkan bantuan dengan menjadi umpan. Penyihir itu sama sekali tidak ragu karena keretanya ditarik oleh kelinci Rhosgobel yang terkenal dengan kecepatannya yang luar biasa. Untuk sementara, kelompok Bilbo memang aman, tapi itu tidak bertahan lama karena salah satu orc sadar bahwa Radagast hanyalah pengalih perhatian. Para orc pun segera mengepung. Di saat terakhir, Gandalf menunjuk sebuah lubang dan memerintahkan semuanya masuk agar bisa menyelamatkan diri. Lalu sesaat kemudian, pasukan elf datang mengepung dan menghabisi semua orc. This way, you... Terungkap bahwa secara diam-diam Gandalf masih menjalankan rencana awal. Bilbo juga sudah merasakan sesuatu yang ajaib yang ternyata adalah pancaran sihir dari kota elf bernama Rivendell, kota yang terletak di dekat pegunungan berkabut. Thorin yang membenci bangsa elf akhirnya terpaksa menerima keputusan Gandalf. Lalu ketika pasukan elf datang, seluruh kurcaci pun bersiap dalam mode tempur. Ternyata yang datang adalah sahabat Gandalf, yaitu Lord Elrond. Ketegangan pun seketika melunak karena cara bicara Elrond yang bijak, apalagi setelah para kurcaci ditawarkan makan sepuasnya. I don't like green food. Sementara para kurcaci makan besar, bernyanyi, menari, dan cuci mata melihat keindahan elf, Gandalf memperkenalkan para kurcaci yang baik, ramah, dan sopan, padahal ya begitulah. A beer so brown, the man in the moon his life's been filled, and up and down. Malam harinya, Gandalf menceritakan tujuan dari misi yang dijalankan bersama kurcaci, lalu mendesak Elrond untuk membaca peta menuju gerbang rahasia Erebor. Elrond mengatakan bahwa ini sebenarnya sangat berisiko karena mengingat penyakit tamak dan sombong kakek Thorin di masa lalu yang kemungkinan besar diturunkan ke Thorin. Tapi karena Gandalf sudah memohon, maka Elrond pun setuju. Ya, menurut Elrond, takdir telah membawa Thorin ke Rivendell pada waktu yang sangat tepat. Peta itu hanya bisa dibaca di bawah cahaya bulan yang sama seperti 200 tahun lalu, dan malam itu cahaya tersebut kembali muncul. Elrond lalu membawa peta tersebut ke sebuah altar. Di sana, mantra-mantra yang tertulis pada peta mulai bermunculan. Petunjuk tersebut diartikan yang mana menyuruh kelompok itu berdiri di dekat batu abu-abu ketika burung Turs mematuk. Lalu cahaya terakhir matahari pada hari Durin akan menyinari lubang kuncinya. Itu berarti meskipun jarak ke Erebor masih jauh, para kurcaci harus tiba di sana sebelum hari Durin, yaitu awal tahun baru kaum kurcaci. Gerbang rahasia hanya akan terbuka jika berada di tempat dan waktu yang tepat seperti mantra yang tertulis di peta. Sekali lagi, Elrond mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Gandalf kurang bijak, mengingatkan bahwa Gandalf bukan satu-satunya makhluk yang bertugas mengawasi Middle-earth. Sementara itu, di tempat lain, Azog sang penghancur ternyata masih hidup. Dengan beringas ia menghabisi anak buahnya yang gagal membawa kepala Thorin. Setelah itu, Azog mengumumkan kepada komandan baru bahwa siapapun yang berhasil membawa kepala Thorin maka akan mendapat hadiah besar. Ya, sejak saat itu, perburuan terhadap kelompok Thorin pun semakin gencar.
Kembali ke Rivendell, Gandalf dipertemukan dengan Ratu Elf yaitu Lady Galadriel dan juga Saruman Sang Putih. Mereka membahas tentang misi kurcaci yang ingin merebut kembali Erebor, tanah kelahirannya dari Smoke. Di balik semua itu ada yang lebih penting, yaitu laporan dari Radagast tentang kemunculan sosok kegelapan The Necromancer di benteng Dol Guldur. Kehadiran kekuatan itu memicu bangkitnya kembali para orc dan troll. Selain itu, pengaruhnya juga menyebabkan hewan serta tumbuhan di Mirkwood mati. Bantahan demi bantahan terus dilontarkan oleh Saruman, jadi Gandalf pun menunjukkan barang bukti yang dititipkan oleh Radagast yang ternyata adalah sebilah pedang pendek bernama Morgul Blade, senjata yang berkaitan dengan Raja Angmar. Bagi Galadriel dan Elrond, kemunculan senjata itu sangatlah mustahil karena telah lama terkubur di makam penyihir Rhudaur. Tempat itu berada jauh dari kehidupan, bahkan jauh dari cahaya sekalipun. Karena itulah temuan tersebut menjadi pertanda kuat bahwa kekuatan gelap benar-benar sedang bangkit kembali. Namun Sang Putih tidak percaya bahwa pedang itu benar-benar milik Angmar, serta membantah tentang Necromancer. Menurut Saruman, semua itu adalah cerita yang dikarang-karang oleh Radagast, penyihir bodoh dan agak gila akibat jamur yang dikonsumsinya. Sementara itu, Bilbo dan para kurcaci diam-diam meninggalkan Rivendell. Mereka tak peduli dengan ramalan ini itu, perkiraan ini itu, yang terpenting tanah kelahiran mereka kembali. Bahkan Thorin tidak keberatan jika Bilbo ingin tinggal daripada hanya menjadi beban. Semakin jauh perjalanan, semakin terasa berbahaya karena harus melintasi berbagai medan dan cuaca yang terus berubah. Mereka bahkan harus melewati tebing-tebing yang sangat curam, dan yang lebih parahnya lagi, siapa sangka ternyata bebatuan di sekitar mereka hidup menjadi raksasa yang ganas dan saling bertarung satu sama lain. It's a thunder battle! Storm Giants! Meskipun terkesan tak berdaya, tapi dengan kecerdikan dan sedikit keberuntungan, kelompok itu bisa selamat. Tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah gua untuk dijadikan tempat beristirahat. Beberapa waktu kemudian, saat semua kurcaci tertidur, Bilbo yang sejak tadi memikirkan ucapan Thorin, akhirnya memutuskan berpisah dengan kelompok. Salah satu kurcaci bernama Bovur ternyata tidak tidur, dan segera menahan Bilbo karena merasa hobbit itu bisa benar-benar membantu. Namun Bilbo menolak dengan halus, mengakui apa yang dikatakan Thorin adalah benar. Mana mungkin makhluk rumahan seperti hobbit ikut dalam petualangan berbahaya. Lalu tiba-tiba saja pedang Bilbo menyala, yang mana menandakan ada bahaya di dekat mereka. Dan benar saja, bahaya yang dimaksud kali ini bukanlah orc, melainkan goblin. Karena ukuran hobbit sedikit lebih kecil dan baunya yang benar-benar asing, maka para goblin pun sempat melewati Bilbo. Namun sangat disayangkan, ketika hendak mencari jalan keluar, serangan datang dari salah satu goblin ganas. Sementara Bilbo terjatuh bersama goblin petarung, kelompok Thorin dibawa ke hadapan Raja Goblin atau Great Goblin. Sesuai namanya, goblin yang satu ini berukuran sangat besar. Begitu melihat Thorin, sang raja segera mengenali, sehingga meminta anak buahnya untuk melaporkan hal ini ke Azog karena sang orc pucat akan memberikan hadiah besar untuk kepala Thorin. Di dasar jurang, Bilbo ternyata masih hidup karena tidak mendarat di atas bebatuan. Tak lama kemudian, ia melihat sesosok makhluk pucat yang nyaris tak berbulu yang menyebut dirinya Gollum. Gollum ingin memakan goblin yang tadi menyerang Bilbo, tak peduli meskipun goblin itu masih hidup, dan di tengah ke mulut itu, terjatuhlah sebuah benda paling berharga dalam bentuk cincin. Bilbo pun segera mengambil dan mengantongi cincin itu. Bilbo kemudian melanjutkan untuk mengikuti Gollum, menyaksikan kebrutalannya dalam menghabisi goblin, lalu tiba-tiba saja sialnya, kini Bilbo yang malah ingin disantap. Karena tidak seperti goblin, Bilbo terlihat lebih banyak daging. Dalam keadaan terdesak, Bilbo secara tidak sengaja mengajak Gollum bermain, dan segera makhluk itu pun setuju karena selama ini merasa sangat kesepian. Sementara itu di atas, eksekusi para kurcaci akan segera dimulai. Namun entah bagaimana mereka baru menyadari bahwa sebilah pedang sejak tadi ada di sana. Pedang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Orsis, senjata elf kuno yang dulu telah membantai banyak goblin. Keberuntungan tidak sampai di situ, tiba-tiba saja cahaya terang muncul yang ternyata dari sang abu-abu. Segera Gandalf meminta Thorin dan rekan-rekan bangkit untuk melawan.
Pertempuran terus berlanjut, tebas sana tebas sini, dorong sana dorong sini. Pasukan goblin terus berdatangan seolah tak ada habisnya. Untungnya berkat kerjasama yang apik, Gandalf dan para kurcaci berhasil menemukan arah ke pintu keluar. Namun meski sang raja telah tewas, pasukan goblin masih tak mau menyerah dan terus menyerbu dari segala arah. Oleh karena itu, Gandalf dan para kurcaci segera keluar dari gua. Sementara itu, Bilbo berhasil memenangkan permainan tebak-tebakan dengan satu pertanyaan pamungkas tapi agak curang, apa yang ada di dalam kantongku? God. In what? Tentunya hanya Tuhan dan si pemilik kantong yang tahu jawaban tersebut. Dan itu membuat Gollum sangat marah. Meski kalah, Gollum tetap bertekad untuk melahap Bilbo. Oleh karena itu, dia segera merogoh kantong dan segera menyadari bahwa cincin berharganya hilang, lalu segera menuduh Bilbo sebagai pencuri. Where is it? Bilbo hanya bisa kabur karena bahkan dengan pedang pun ia tidak yakin bisa mengalahkan makhluk itu. Sampai akhirnya ternyata kekuatan inilah yang membuat cincin tersebut sangat berharga. Bilbo menjadi sama sekali tak terlihat dan karena situasinya sangat menguntungkan, Bilbo hendak menghabisi Gollum. Namun nasihat Gandalf membuat Bilbo berbelas kasih sehingga kembali ke rencana awal, yaitu melarikan diri dari Gua Goblin. Bilbo terus berlari menyusul rekan-rekan kurcacinya serta sang penyihir Gandalf. Lalu ketika Gandalf menanyai kemana Bilbo, Thorin menjelaskan bahwa hobbit itu telah pulang meninggalkan mereka karena merindukan kenyamanan ranjangnya. Gandalf marah dan kecewa mengetahui hal itu karena seharusnya Thorin menahan Bilbo. Bilbo yang mendengar semua itu segera melepas cincinnya dan muncul dari balik pohon mengaku tersesat tapi tetap berusaha kuat sampai akhirnya bertemu kembali dengan teman-teman sejawat. Tentu semuanya terkejut, hobbit yang selama ini mereka anggap beban tapi ternyata bertahan, bahkan bisa lolos dari neraka goblin. Ya, Bilbo mengaku sangat merindukan kampung halaman, apalagi kasur empuk yang nyaman. Tapi di atas semua itu, ia lebih ingin dulu berusaha membantu para teman-teman kurcaci kembali ke tanah kelahiran. Thorin pun terdiam, tapi tetap angkuh tak mau mengakui. Sementara Gandalf sempat melirik tangan Bilbo yang hendak masuk ke saku, tapi belum sempat membahasnya, serangan lain datang, dan kali ini jauh lebih berbahaya, yaitu dari Azog sang penghancur. Run! Run! Meski sempat berhasil menghalau serangan pertama, mereka tetap terkepung hingga ke ujung tebing. Situasi benar-benar genting, kelompok itu tidak punya jalan selain memanjat pohon, lalu bertahan menggunakan buah pinus yang dibakar Gandalf hingga menjadi seperti bola api. Meskipun para awak mundur, pohon yang dinaiki kelompok Bilbo hampir rubuh dari tebing. Beberapa kurcaci pun nyaris terjatuh ke jurang karena pijakan mereka sudah tidak aman lagi. Di tengah-tengah situasi tersebut, ternyata sejak tadi Thorin sangat terguncang mengetahui bahwa Azog masih hidup. Padahal sebelumnya ia sudah memotong tangan orc itu sehingga mengalami pendarahan hebat dan Thorin berpikir itu sudah cukup untuk membunuh Azog. Namun kenyataan berkata lain, kini Thorin pun harus kembali menghadapi orc ganas itu demi membalas kematian orang tuanya.
Sayangnya tak banyak yang bisa dilakukan Thorin pada bentrokan kali ini karena lelah akibat pertempuran sebelumnya. Meski melihat sang pangeran kalah, tapi tak ada satu kurcaci pun yang berani bertindak, sementara anggota yang selama ini dianggap lemah, dianggap rindu rumah, malah maju dengan penuh amarah. Setelah itu, barulah para kurcaci lain mengikuti dan seketika pertempuran pecah. Sangat disayangkan, semangat ini tidak membuat banyak perubahan karena kalah jumlah. Untungnya, sebelum itu Gandalf sempat membisikkan sesuatu ke seekor kupu-kupu dan kini di saat-saat terakhir, sang kupu-kupu pun kembali dengan membawa bantuan, yaitu kawanan elang raksasa. Setelah perjalanan yang begitu panjang, berbahaya, dan melelahkan, para kurcaci, Bilbo, dan Gandalf akhirnya bisa beristirahat sejenak sambil menunggangi elang-elang raksasa. Mereka pada akhirnya diturunkan di sebuah batu besar, dan untungnya serangan Azog sebelumnya hanya membuat Thorin tak sadarkan diri. Lalu ketika sadar, Thorin pun berterima kasih kepada Bilbo, mengakui bahwa Bilbo bukanlah hobbit biasa. Di saat anggota yang lain sudah kehabisan akal dan menyerah, Bilbo dengan segala yang dimiliki masih tetap berusaha mencari jalan keluar, bahkan rela mempertaruhkan nyawa. Ya, momen ini sekaligus membuktikan keyakinan Gandalf terhadap Bilbo, karena kekuatan bukan hanya dari otot dan kemampuan bertempur, tapi juga kecerdikan. Film pun ditutup dengan menampilkan Bilbo, Gandalf, dan para kurcaci menatap ke Erebor yang sudah mulai terlihat, menandakan perjalanan mereka sudah sangat dekat. Mereka semua yakin, kini hanya perlu menemukan pintu masuk dan mengklaim benteng itu, lalu memulai kembali kehidupan dengan semua emas yang sudah menggunung. Tanpa mereka sadari bahwa petaka yang selama ini dianggap mati dalam sepi, terbangun kembali, bersiap seolah mengetahui sesuatu akan terjadi. Dan tamat. Sebuah film yang sebenarnya adalah pembukaan dari kisah yang jauh lebih besar, karena di balik perjalanan sederhananya, mulai diperlihatkan tanda-tanda bangkitnya ancaman gelap, misteri cincin yang belum terungkap, serta peran Bilbo yang jauh lebih penting dibandingkan yang terlihat di awal. Ya, awalnya memang terasa seperti petualangan ringan, tapi di balik itu banyak hal yang justru dibiarkan menggantung, jadi kini mari kita bahas satu persatu. The Necromancer yang dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Sauron yang sedang bangkit kembali secara diam-diam. Pada masa ini, ia belum tampil terbuka sebagai penguasa Mordor, jadi ia memakai identitas samar ini dan bersembunyi di benteng Dol Guldur yang terletak di selatan Mirkwood. Yang membuat makhluk ini lebih menakutkan daripada Smaug adalah skala ancamannya. Smaug memang bisa menghancurkan kota dan kerajaan, tapi Sauron, ahli strategi perang besar, penguasa kegelapan, dan sosok yang ingin menundukkan seluruh Middle-earth. Kita lihat di permukaan, Gandalf memang seperti sedang membantu para kurcaci merebut tanah kelahiran mereka. Tapi tujuan besarnya jauh lebih strategis. Smaug mungkin tidak akan mengancam selama dibiarkan di Erebor bersama emas, tapi ancaman justru akan datang ketika makhluk bernafas api itu dijadikan senjata jika suatu hari nanti Sauron berhasil bangkit. Saat itu, Sauron berada di Dol Guldur, dekat wilayah utara. Gandalf berpikir bahwa sangat berisiko bagi Middle-earth jika naga sebesar itu terus dibiarkan. Ya, jadi Gandalf sebenarnya mengerjakan dua hal sekaligus. Membantu Thorin, tapi dari sudut pandang yang lebih luas, ia sedang berusaha menghilangkan ancaman Smaug sebelum Sauron memanfaatkannya. Itu juga menjelaskan mengapa Gandalf tidak memilih pendekatan militer besar-besaran, melainkan operasi yang lebih kecil dan tidak mencolok, dan itu juga salah satu alasan ia memilih Bilbo. Cincin yang ditemukan Bilbo tidak lain dan tidak bukan adalah One Ring, cincin utama buatan Sauron. Kekuatannya bukan membuat si pemakai bisa menghilang, cincin tersebut ditempa Sauron untuk menguasai cincin-cincin kekuasaan lain dan pada akhirnya menundukkan banyak makhluk di Middle-earth. Jadi kenapa yang terlihat cuma kekuatan menghilang? Itu adalah efek jika yang mengenakannya adalah makhluk fana seperti Bilbo. Salah satu efek awal yang segera terlihat adalah terseret ke Red Wall atau dunia tak kasat mata, sehingga tubuhnya tak tampak di dunia biasa. Tapi itu hanyalah awal. Cincin
cincin juga akan memperpanjang usia si pemakai, lalu pelan-pelan menggerogoti hati pemakainya dan menumbuhkan keterikatan yang obsesif. Tapi ingat, itu semua awal. Benda ini jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Nama aslinya adalah Smeagol, berasal dari Rumpun Store, salah satu cabang awal Hobbit, dan dulunya hidup di sekitar Sungai Anduin. Jadi Gollum tidak terlahir sebagai monster, ia dulu makhluk yang masih punya asal-usul, keluarga, dan kehidupan yang lebih normal. Perubahannya dimulai ketika temannya Déagol menemukan cincin di Gladden Fields. Smeagol menginginkannya, lalu menghabisi Déagol untuk merebutnya. Sejak saat itu, cincin mulai merusak tubuh dan jiwanya. Umurnya menjadi semakin panjang secara tidak wajar, pikirannya membusuk, ia diasingkan. Lalu hidup berabad-abad di bawah gunung berkabut sambil memanggil cincin sebagai precious. Ini penyihir paling bebal. Setelah semua penjelasan dan pembuktian dari Gandalf, Saruman masih menolak untuk percaya, bahkan mengatakan bahwa Radagast sudah gila dan tidak layak dijadikan sumber terpercaya. Selain itu, Saruman juga mengklaim bahwa The One Ring sudah hilang ke Anduin lalu terbawa ke laut, sehingga menurutnya Necromancer belum cukup berbahaya untuk ditanggapi dengan serius seperti yang diinginkan Gandalf. Tapi alasan sebenarnya jauh lebih gelap. Saruman sudah mulai mendambakan kekuatan Sauron dan terutama The One Ring untuk dirinya sendiri. Karena itulah ia menunda serangan ke Dol Guldur dan menenangkan hati White Council dengan alasan-alasan yang tampak masuk akal. Ia ingin waktu, karena berharap The One Ring itu suatu hari akan menampakkan diri dan bisa direbut olehnya lebih dulu. Jadi bagaimana menurut kalian? Sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan, tapi akan lebih baik jika saya lanjutkan di lain kesempatan. Jadi mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!